Salam pemirsa, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Hari ini kita akan bincang-bincang tentang prediksi majalah Economist. Pada tahun 1843, James Wilson, konglomerat Skotlandia, mendirikan The Economist. Saat itu, tujuan penerbitannya adalah berharap ada yang bisa mengintegrasikan politik, bisnis, pertanian dan perdagangan bebas untuk membuat laporan ekonomi yang komprehensif. Dan fakta juga membuktikan bahwa majalah tersebut memang cukup berhasil dalam bidang ini. Menurut statistik, total oplah mingguan The Economist pada tahun 2017 telah mencapai 1,44 juta eksemplar. Dapat dikata sebagai jurnal yang sangat penting dalam bidang ekonomi. Namun bedanya, pada setiap akhir tahun, The Economist akan menerbitkan prediksi dengan judul The World In sebagai temanya, memprediksi apa yang akan terjadi di tahun tersebut, dan entah mengapa prediksinya akan menjadi kenyataan sesuai dengan tema di sampul majalahnya. Misalnya seperti pecahnya epidemi 2019, lengser Trump dari kursi Presiden Amerika Serikat pada tahun 2020, dan bahkan letusan gunung berapi di Indonesia juga muncul di sampul majalah tersebut. Pada akhir tahun lalu, majalah The Economist mendobrak tradisi dalam judul di sampul majalahnya yang sudah bertahan 35 tahun dan mengubahnya menjadi The World Ahead 2022 sebagai tema sampul. Jika diterjemahkan, artinya adalah suasana dunia setelah 2022, atau dengan kata lain, majalah itu bukan memprediksi sesuatu yang akan terjadi di tahun 2022, tetapi masa depan setelah 2022. Saat itu ada yang menduga mungkin akan terjadi suatu peristiwa besar pada tahun 2022 dan sejak itu mengubah dunia. Benar saja, 3 bulan setelah majalah itu diterbitkan, perang Rusia-Ukraina pun meletus. Meskipun yang berperang adalah Rusia dan Ukraina, namun yang paling dikhawatirkan publik internasional adalah sikap pemimpin Tiongkok dan Amerika Serikat. Karena sikap pemimpin kedua negara ini kemungkinan akan menentukan nasib akhir dari perang ini, dan sebelumnya mereka sudah muncul di sampul majalah tahun 2022. Tidak hanya itu, ada yang mencermati samar-samar terlihat bendera Jepang yang terbelah pada gambar ini. Mungkinkah menurut The Economist bahwa akan terjadi sesuatu pada Tiongkok, Amerika Serikat, dan Jepang tahun ini? Yang paling penting adalah, jika benar-benar terjadi sesuatu tahun ini, apakah majalah Economist yang hebat dalam memprediksi sesuatu atau dunia kita dikendalikan oleh tangan tak terlihat? Lagi pula pemegang saham utama di balik The Economist adalah Rothschild yang menguasai setengah dari kekayaan dunia. Jika benar demikian, apakah kita sekarang masih aman setelah mengetahui fakta itu? Selanjutnya waktu kita tarik mundur selangkah ke akhir tahun lalu. Pada saat itu, banyak orang di seluruh dunia termasuk Taiwan percaya bahwa epidemi secara bertahap telah terkendali. Tahun 2022 pasti akan menjadi awal yang baru. Hanya The Economist yang tidak berpendapat demikian. Perang adalah ciri khas manusia. Meskipun terkadang kita melihat binatang saling bertarung di alam terbuka, namun untuk mencapai tujuan tertentu, manusia dapat menggunakan senjata khusus dan menyerang pihak lain secara berkelompok dan terencana. Perilaku ini adalah ciri khas yang hanya dimiliki manusia. Menurut pandangan arkeolog, perang paling awal yang diketahui manusia terjadi sekitar 13.400 tahun yang lalu di pemakaman prasejarah Sudan. Saat itu peneliti menemukan 20 tulang belulang manusia yang mati secara bersamaan di Jebel Sahaba, Sudan Utara. Mereka mengalami luka fatal akibat dipukul dengan batu dan pentungan kayu. Meskipun skala perang ini tidak besar menurut peneliti, tapi bisa disebut sebagai perang prasejarah, dan seiring munculnya konsep negara dalam perkembangan umat manusia, kawanan manusia pun mengembangkan perang dengan berbagai skala. Umat manusia mulai membuat segala jenis senjata, kemudian muncullah pedang, busur, dan anak panah. Tetapi manusia yang tidak pernah puas merasa senjata semacam itu tidak dapat memuaskan harapannya. Lalu muncullah bubuk mesiu. Daya bunuhnya jauh lebih besar daripada pedang dan dapat digunakan pada berbagai bidang dengan sedikit merompaknya. Tetapi ini juga masih belum cukup memuaskan keinginan manusia.
Jadi dengan upaya lebih banyak orang, manusia akhirnya memiliki lebih banyak senjata modern. Kemudian pada tahun 1914, perang yang terpendam pun akhirnya pecah. Karena beberapa kekuatan besar dunia terlibat dalam perang ini ketika itu, jadi orang-orang menyebutnya sebagai Perang Dunia Pertama, yaitu perang skala besar pertama dalam sejarah manusia, dan jumlah korban memecahkan rekor sejarah pada waktu itu. Namun kita tetap saja tidak menyadari akan dampaknya yang mematikan. Dan hanya dalam tempo 25 tahun pasca Perang Dunia Pertama, disusul dengan Perang Dunia II yang kembali pecah dan senjata nuklir pun digunakan dalam perang ini. Hingga hari ini, banyak orang masih membicarakan apakah kedua bom atom yang dijatuhkan Amerika Serikat ketika itu adalah pilihan yang benar atau salah. Sebagian orang beranggapan bahwa penggunaan kedua bom atom tersebut sangat tidak manusiawi. Namun sebagian lainnya berpendapat bahwa jika bukan karena kedua bom atom tersebut, maka Perang Dunia Kedua masih akan berlangsung lama. Konon katanya, Einstein yang mendorong munculnya bom atom pernah mengatakan dengan serius ketika dia mengetahui Jepang diluluh lantakan oleh bom atom. Einstein mengatakan, "Saya tidak tahu senjata apa yang digunakan di Perang Dunia III, tapi yang pasti Perang Dunia IV akan menggunakan tongkat dan batu." Albert Einstein. Ternyata tulang belulang lebih dari 13.400 tahun yang lalu itu berawal dari perang. Perlombaan luar angkasa. Mungkin karena daya mematikan kedua bom atom pada Perang Dunia II itu terlalu dahsyat. Setelah Perang Dunia II, meskipun negara-negara besar masih aktif mengembangkan senjata nuklir, namun Perang Dunia Ketiga yang dirumorkan tidak pernah terjadi. Tapi meskipun perang tidak terjadi, ada medan perang lain, sehingga kita dapat menyaksikan dua kekuatan besar pada waktu itu. Amerika Serikat dan Uni Soviet meluncurkan perlombaan antariksa yang sengit, karena dengan memiliki teknologi kedirgantaraan yang canggih sama dengan memiliki rudal jarak jauh terkuat. Dan di bawah upaya mereka, rumor tentang alien di bulan pun tersebar luas. Terkait ini, Mata Ketiga sebelumnya pernah mengulasnya. Dan ketika publik berpikir bahwa manusia akan dapat menemukan alien dalam waktu dekat, Amerika Serikat dan Uni Soviet tiba-tiba tidak lagi mendarat ke bulan dan mengakhiri perlombaan luar angkasa. Sampai pada 15 Oktober 2003, babak baru perlombaan luar angkasa pun kembali digelar ketika Tiongkok meluncurkan Shenzhou 5. Bahkan pada tahun 2019, ada kabar bahwa wahana antariksa Chang'e 4 berhasil mendarat di sisi jauh bulan. Kabar ini pun seketika mengejutkan dunia, terutama Amerika Serikat. Karena meskipun manusia sudah lama mendarat di bulan, namun karena alasan teknologi, kita tidak pernah bisa mendarat di sisi jauh bulan. Tentu saja, ada yang berpikir bahwa kita tidak mendarat di sisi terjauh bulan karena ada makhluk yang tinggal di balik sisi bulan. Yang mengejutkan adalah Chang'e 4 mengirimkan sebuah foto yang diduga sebagai bangunan di bulan. Menghadapi teknologi luar angkasa Tiongkok yang agresif, Amerika Serikat tentu saja tidak akan menyerah begitu saja, sehingga dalam beberapa tahun terakhir, NASA telah mengunjungi hampir semua tempat di tata surya. Singkatnya, perlombaan luar angkasa akan menjadi medan perang bagi Tiongkok dan Amerika Serikat dalam memperebutkan supremasi sebagai Big Brother. Karena itulah, The Economist memasang peta pesawat ulang-alik yang sangat masuk akal saat mendesain sampul majalah edisi tahun 2022. Tapi anehnya, pemasangan pesawat luar angkasa ini ternyata memuntahkan jarum yang diduga rudal. Perang Dunia Ketiga. Pada tanggal 18 November 2021, di bawah penantian publik, majalah The Economist akhirnya menerbitkan prediksi mereka untuk tahun 2022. Untuk pertama kalinya, orang-orang memperhatikan desain sampul majalah kali ini sangat tidak biasa. Beberapa orang bahkan memperhatikan gambar ini kemungkinan besar adalah gambar dinamis yang dapat diputar dan begitu berputar ke arah yang tepat dan setelah ditata kembali, dapat melihat masa depan setelah 2022. Meskipun ada yang mengatakan cara melihat gambarnya dengan cara diputar untuk melihat maknanya, terkait ini nanti akan kita ulas bersama. Tampak jelas sampulnya kali ini adalah grafik lingkaran yang dibagi menjadi 8 bagian.
Di bagian tengah grafik ada beberapa kelompok angka yang mewakili tahun. Angka 2022 yang ditunjuk panah adalah titik waktu keberadaan kita. Sementara angka 2023 mewakili masa depan. Dan ini kebetulan bersesuaian dengan topik dunia setelah tahun 2022. Selain itu, majalah The Economist juga secara khusus menempatkan foto pemimpin Tiongkok di posisi 2023. Apakah ini menyeratkan sesuatu? Tak hanya itu, netizen juga mendapati bahwa posisi pemimpin Tiongkok dan Amerika Serikat persis saling berseberangan. Ini mungkin menunjukkan bahwa kedua negara akan meluncurkan pertarungan yang sengit tahun ini. Dan pusat dari pertarungan mereka adalah seputar perlombaan luar angkasa, penelitian dan pengembangan vaksin, pengendalian virus, pengembangan energi hijau, dan pasokan chip dan bidang lainnya. Jadi orang-orang berpikir bahwa tahun ini mungkin akan melihat perubahan yang sangat berbeda di bidang-bidang ini. Ini adalah kesimpulan yang masuk akal. Lagi pula, sejak pecahnya epidemi 2020, tujuan terbesar negara-negara di dunia adalah mencoba yang terbaik untuk mengembangkan vaksin melawan virus dan tentu saja energi hijau. Menurut laporan terbaru dari Los Angeles Times, tingkat pemanasan global saat ini telah mencapai level yang sangat mengkhawatirkan. Jika manusia tidak lagi memperhatikan perkembangan energi hijau, maka akhir tragis bumi mungkin tidak akan jauh lagi. Jadi pengembangan energi hijau jelas merupakan masalah yang tidak dapat diabaikan oleh manusia. Selain masalah di atas, ada yang memperhatikan ada chip yang tidak sempurna di sebelah virus. Ini mungkin menyeratkan bahwa masalah kekurangan chip akan semakin serius pada tahun 2022, yaitu pengiriman komponen pada bidang-bidang yang membutuhkan chip, seperti komputer, ponsel, mobil, dan semacamnya, masih belum bisa normal kembali. Namun ketika orang-orang mendiskusikan informasi masa depan apalagi pada sampul majalah, ada yang mendapati ternyata gambar ini menyembunyikan sesuatu yang sangat penting. Ketika orang-orang melihat jauh dan hanya melihat garis lingkaran daripada informasi di dalamnya, akan ditemukan grafik lingkaran sangat mirip dengan gambar yang digunakan untuk melihat cakrawala ketika pesawat sedang terbang. Tetapi masalahnya adalah, untuk apa majalah The Economist menempatkan cakrawala di sini? Ada yang berpikir bahwa itu mungkin sudut pandang mikroskop ketika meneliti virus, hingga setelah pecahnya perang Rusia-Ukraina pada 14 Februari 2022, orang-orang tiba-tiba menyadari bahwa gambar ini kemungkinan adalah pistol atau bidikan teleskopik ketika meluncurkan rudal. Sementara mikroskop di sebelahnya, meski dapat dipandang sebagai penelitian virus, namun majalah The Economist menempatkan kedua mikroskop itu secara berlawanan atau bahkan terbalik. Sehingga ada netizen yang berpikir bahwa dibandingkan meneliti virus, sampul majalah The Economist jauh lebih mirip seperti peluncur di kapal perang dan akan menembakkan rudal seperti jarum suntik. Sementara itu, netizen lainnya bahkan berpikir bahwa dua pemimpin dalam gambar ini tidak hanya mewakili Tiongkok dan Amerika Serikat, tetapi pertarungan antara demokrasi dan komunisme. Mungkin majalah Economist sudah lama merasa bahwa akan ada perang seperti itu tahun ini. Yang paling aneh adalah beberapa netizen mencermati ada bendera Jepang yang terbelah yang tersembunyi di dalam gambar, sehingga mereka percaya bahwa jika terjadi gesekan antara kedua belah pihak, maka titik konflik pertama kemungkinan besar akan terjadi di Jepang. Namun ketika orang-orang mengira itulah prediksi The Economist, kita melihat bahwa ada beberapa simbol khusus yang tersembunyi di sampul gambar ini. Ternyata ini adalah peristiwa besar yang benar-benar akan terjadi setelah tahun 2022. Jika kita ingin menelusuri masa depan lebih lanjut, maka kita harus memutar waktu kembali ke tahun 2008, sebuah makalah yang mengubah dunia ketika itu baru saja diterbitkan. Simbol misterius. Entah apakah pernah terlintas dalam benak teman-teman mengapa ada yang namanya uang di dunia ini. Siapa yang menemukan konsep uang dan menetapkan sistem penggunaannya? Yang paling penting adalah mengapa hanya pemerintah yang dapat menerbitkan uang? Mungkin ada yang akan berkata, jika semua orang bisa mencetak uang, bukankah dunia ini menjadi kacau?
Tapi kenapa pemerintah bisa melacak setiap aliran uang kita setelah mencetak uang kertas? Apakah kita akan terlibat dalam perdagangan ilegal? Atau tujuan dari rancangan sistem keuangan itu agar supaya untuk lebih baik memantau setiap warga negara? Pada 31 Oktober 2008 pukul 14.10 waktu setempat, sebuah makalah bernama Bitcoin, yaitu sistem uang elektronik peer-to-peer, tiba-tiba muncul di suatu forum. Hampir tidak ada yang memperhatikan makalah itu pada saat itu, tetapi itulah tujuan dari penulis makalah, Satoshi Nakamoto. Sebenarnya, makalah ini digunakan untuk menarik orang-orang tertentu, para programmer yang tersebar di seluruh dunia dengan ide yang sama dan keahlian teknis yang mumpuni. Ternyata Satoshi Nakamoto telah menulis sebuah program jauh sebelum tulisan ini diterbitkan, yang dapat digunakan untuk menciptakan mata uang revolusioner yang tidak dikendalikan oleh pemerintah, dan bahkan alirannya tidak dapat dilacak pemerintah, mewujudkan kebebasan moneter yang sesungguhnya. Meskipun Satoshi Nakamoto telah membangun program dengan sempurna, tapi dia membutuhkan orang-orang untuk membantunya melakukan tes akhir, jadi muncullah panggilan online. Tak lama kemudian, sekelompok orang terpintar di dunia ini akhirnya berkumpul dan menyempurnakan sistemnya pada Januari 2019. Ketika semuanya sudah siap, dan saat Satoshi Nakamoto menekan tombol, mata uang batch pertama yang cukup untuk mengguncang seluruh sistem perbankan akhirnya dilepaskan. Karena jumlah maksimum Bitcoin hanya 21 juta keping, sehingga selain menekan risiko inflasi juga meningkatkan kelangkaannya. Saat itulah ada yang mulai mencermati Bitcoin, nilainya juga meningkat seiring naiknya permintaan. Pada Juni 2022, nilai Bitcoin telah mencapai sekitar 313 juta rupiah, benar-benar fantastis. Namun saat Bitcoin terus menembus rekor tertingginya, sang pencipta Bitcoin, Satoshi Nakamoto pun raib entah kemana. Bahkan tim yang pernah bekerja dengannya untuk menyempurnakan sistem Bitcoin mengatakan bahwa mereka sendiri belum pernah melihat Satoshi Nakamoto. Biasanya kontak mereka dilakukan secara online. Saat itu mereka baru menyadari bahwa sejak awal Satoshi Nakamoto tidak berniat untuk mengungkapkan jati dirinya, karena dia tahu bahwa Bitcoin pasti akan menjadi mata uang terpenting di dunia. Nilainya akan jauh melampaui mata uang yang diterbitkan oleh bank manapun di dunia. Untuk melindungi dirinya sendiri dan keamanan sistem, dia sudah berencana untuk hilang. Dan tujuan sebenarnya Satoshi bukan hanya untuk membuat sistem mata uang bebas, tetapi untuk membuka dunia lain, sebuah dunia virtual yang dibangun di atas masyarakat nyata. Dan langkah pertama di dunia virtual adalah membuat mata uang virtual. Jadi pada saat itu Satoshi Nakamoto juga mengungkapkan kode sumbernya dengan maksud agar orang lain juga dapat membuat mata uang virtual. Semua ini sudah diketahui sejak awal oleh majalah The Economist. Jadi di sampul majalah tahun 2022, kita dapat melihat 4 jenis mata uang virtual yang paling penting di dunia saat ini, yang menyiratkan bahwa dunia berikutnya akan tiba tahun ini. Metaverse atau meta semesta. Dalam proses penelitian The Economist, kita mencoba memikirkan informasi masa depan yang ingin disampaikan The Economist dari berbagai perspektif. Artinya kita perlu memahami setiap detailnya. Jadi tidak mengherankan kita melihat kabel jaringan yang aneh pada virus yang menarik perhatian. Ini membuat saya berpikir bahwa sejak meletusnya wabah virus, jalanan di pusat perbelanjaan yang menyesakan tidak lagi ramai. Tetapi bersamaan dengan itu, semakin banyak orang yang beraktivitas di dunia maya. Misalnya tidak lagi kerja di luar rumah, tapi bekerja di rumah sebagai kantor di dunia maya. Sekolah siswa juga telah beralih ke mode online, dan bahkan makan pun mulai bergantung pada pemesanan online. Menurut statistik, setelah epidemi, waktu yang dihabiskan orang Amerika di internet telah meningkat dari rata-rata 6 jam menjadi 7 jam. Sementara di saat orang-orang menggunakan internet, Mark Elliott Zuckerberg, bos Facebook, platform yang paling banyak digunakan di dunia, mengumumkan bahwa ia akan mengubah nama perusahaannya menjadi Meta atau Metaverse. Pada konferensi persnya, Zuckerberg dengan penuh semangat mengumumkan bahwa di masa depan mereka akan membangun sebuah dunia virtual saat memakai kacamata VR.
mereka dapat terhubung ke Metaverse dari seluruh dunia melalui internet. Di Metaverse, Anda bisa berinteraksi seperti sedang rapat offline, misalnya menggunakan motion capture dan teknologi audio spatial sehingga benar-benar terasa nyata. Dan ini hanya tujuan awal. Menurut rencana Zuckerberg, di Metaverse masa depan, Anda tidak hanya bisa jalan-jalan dan berbelanja seperti dunia nyata, Anda juga bisa mendengarkan konser dan melintas ruang dan waktu, mewujudkan impian perjalanan waktu, atau bahkan dapat membangun rumah sendiri di sana. Tetapi seiring dengan itu juga memunculkan masalah lain. Jika rumah di dunia virtual itu adalah milik saya, lalu bagaimana saya bisa membuktikannya? Oleh karena itu, lahirlah NFT yang dapat membuktikan kepemilikan aset di dunia maya. Singkatnya, NFT adalah semacam sertifikat yang dapat membuktikan masing-masing di dunia maya. Terkait NFT, sebelumnya pernah dibahas mata ketiga. Bagi teman-teman yang tertarik bisa menelusurinya di video mata ketiga dengan judul NFT, Bukti Dunia Lain. Jadi saya tidak akan menjelaskannya lebih lanjut di sini. Kita kembali ke topik. Metaverse adalah dunia baru yang akan menyelesaikan segala sesuatu yang mustahil. Tiba saat itu, mungkin Anda yang sedang berada di perpustakaan 1 detik sebelumnya, tiba-tiba saja sudah berselancar di dunia bawah laut pada detik berikutnya. Anda bahkan dapat melayang di langit seperti burung. Ternyata inilah tujuan Satoshi Nakamoto. Dia berharap bisa menciptakan dunia tanpa batas dan dunia fantasi yang bebas. Saat itu, mungkin kita tidak akan lagi membeli terlalu banyak pakaian di dunia nyata. Sebaliknya kita akan menggunakan mata uang virtual untuk membeli pakaian atau topi di dunia maya. Dan bahkan penampilan kita juga dapat diubah semaunya. Singkatnya, di masa depan selain tidur, mandi dan makan, semuanya akan diselesaikan di Metaverse. Dan begitu dunia maya siap direalisasikan, maka keberadaan fisik kita tidak lagi menjadi masalah. Karena selama ada koneksi internet, kita bisa memasuki dunia maya kapan saja, meski berada di pegunungan yang tandus. Tidak heran jika KFK, sosok orang dari masa depan ini mengatakan bahwa harga rumah tidak lagi terjangkau di masa depan karena tempat-tempat dengan harga rumah yang tinggi terkonsentrasi di daerah yang ramai. Tetapi di masa depan, kehidupan dan konsumsi masyarakat akan beralih menjadi solusi online. Jadi, tidak lagi penting masalah mau tinggal di daerah kota atau bukan. Dan ketika sebagian besar orang tidak lagi terkonsentrasi di dunia nyata, tidak ada artinya lagi mau tinggal di dekat kota atau bukan. Tapi baguskah hidup seperti itu? Tentu saja, rumah murah adalah idaman kita, terutama kita-kita yang berpenghasilan rendah. Tetapi ketika orang-orang menghabiskan lebih banyak waktu di dunia maya daripada di dunia nyata, maka bagi mereka, dunia maya itu justru nyata. Sampai di sini, mungkin Anda berpikir, ini sepertinya tidak mungkin. Bagaimana mungkin orang-orang menghabiskan begitu banyak waktu di dunia maya? Namun menurut survei, dalam waktu kurang dari 18 tahun sejak FB didirikan pada tahun 2004, FB telah mengumpulkan 2,91 miliar pengguna aktif. Artinya dari 3 pengguna, setidaknya ada 1 pengguna aktif yang menggunakan FB saat ini. Adapun sebab mengapa kita sangat tergantung pada platform tersebut adalah karena hampir semua platform besar termasuk YouTube, IG, FB atau platform sejenis lainnya menggunakan prinsip seperti kasino ketika mendirikan platform masing-masing. Misalnya FB akan mempelajari kebiasaan hidup Anda melalui basis data yang besar, kemudian mendorong Anda pada hal-hal yang Anda minati untuk disaksikan, dan bahkan mendorong Anda untuk terus memposting melalui fungsi like. Faktanya adalah ketika semakin banyak orang yang like pada postingan Anda, maka Anda akan semakin kecanduan dan mulai mengupload lebih banyak postingan. Jadi Anda akan menghabiskan lebih banyak waktu di platform tanpa sadar. Lalu jika suatu saat kita tidak lagi menggunakan ponsel dan komputer untuk berselancar di internet, tetapi langsung memasuki dunia internet yang menggoda ini, apakah Anda masih mau keluar? Mungkin inilah masa depan dunia kita setelah 2022. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah menurut Anda dunia maya yang penuh dengan kemungkinan tak terbatas ini benar-benar buruk bagi manusia, atau justru sebaliknya,
akan menjadi dunia yang lebih baik daripada dunia nyata. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.